pribadi, arsitek itu kayak gabungan dari semua mata kuliah yang ada gitu loh. Kita belajar dari semua dan muncullah arsitek. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini adalah episode perdana dari Cara Bincang Postivena yang diadakan oleh Program Studi Arsitektur Universitas Amikom Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan pertama tentang arsitektur skala garis besar dan kemudian tentang bagaimana lingkungan arsitektur di dalam Universitas Amikom Jakarta. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa angkatan 17. Ya. Selamat malam Mas Yosha. Selamat malam. Ya, gimana Bukan kabarnya, dosen Mas? loh, aku mahasiswa. Tapi aku baik, sehat, ya tambah gemuk juga. Gemuk ya. Oke. Kegiatannya selama work from home ini apa aja, Mas? Kalau aku sayang ya kalau ada waktu luang gini nggak dipakai. Ya, yang pertama kita latihan dulu, misalnya kalau ada proyek-proyek lama, kita coba belajar render. Kita juga bisa, ya yang pasti nge-game juga. Kebetulan juga aku juga sibuk ini sih. Karena ibadah online gitu, jadi aku adalah tim multimedianya, jadi aku yang bantu-bantu gitu. Oke, bisa dikatakan padat ya, Mas ya? Ya, padat-padat gabut juga. Harus cari ini sih, kegiatan biar nggak bosan. Oh iya, berarti selama ini bosan makanya cari banyak kegiatan ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, baik Mas. Jadi yang akan kita diskusikan pada episode yang pertama ini, kita akan mengenalkan secara luas tentang arsitekturnya dulu. Kemudian kita akan membicarakan tentang pentingnya arsitektur dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara sosial. Iya, betul. Anyway, Mas, saya punya beberapa studi kasus ya, Mas ya, di masyarakat, terutama masyarakat awam. Mereka itu mengatakan kalau entah ini stigma, entah ini karena mereka belum tahu secara pasti apa itu arsitektur. Mereka selalu mengatakan arsitektur itu adalah kemampuan tentang bagaimana kita harus pandai menggambar. Jadinya istilahnya itu quality of drawing, soft skill yang paling dibutuhkan itu drawing. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Mas, apakah arsitektur itu harus selalu ada kaitannya dengan menggambar, atau misalnya ada satu kasus orang yang tidak tahu menggambar, boleh tidak dia belajar arsitektur? Sebenarnya gini, orang itu bisa sesuatu itu karena pernah mencoba dan pernah melakukan gitu. Banyak teman-temanku yang nggak bisa gambar, tapi akhirnya dia bisa juga survive di arsitektur, justru malah karyanya juga bagus. Banyak juga orang-orang yang nggak bisa gambar, tapi dia sering main Corel Draw, sering main Illustrator, dia bisa juga di arsitektur. Bahkan yang nggak punya skill gambar pun bisa, asal dia mau belajar gitu aja. Mau coba, dia bisa pasti. Sama kayak halnya kalau orang bule lah, kalau nggak pakai tangan, makan pakai tangan kan orang Indonesia banget ya. Kalau orang bule makan biasa pakai sendok, mereka bilang nggak bisa, tapi mereka belum coba. Kalau mereka sudah coba, ternyata asik juga ya. Jadi mereka karena belum coba aja. Jadi sebenarnya paham itu, bahasa itu ada karena mereka belum tahu ya, Mas. Belum masuk dan terjun langsung ke dalam dunia tersebut. Oke. Dan tambah lagi, apalagi di zaman sekarang ini kan semua pakai digital, nggak pakai ini. Jadi kita lebih gampang gitu. Oke, dan juga seiring bertambahnya berkembangnya kemampuan kita dalam teknologi, itu juga memudahkannya, Mas. Harus melulu tentang gambar. Iya, tentu. Oke. Iya. Nah. Tapi yang kadang masalah itu ketika sudah bisa pakai digital, dia lupa dengan caranya yang manual gitu, dan jiwa arsiteknya sudah hilang gitu. Kadang gitu sih terjadi. Kemudian juga Mas, yang sering saya temui juga bahwa pemahaman orang itu arsitek itu hanya untuk bangun rumah gitu aja, pikirannya mereka udah tek. Iya, sama. Kemudian teman-teman juga mikir gitu. Ada lanjutannya, Mas. Kemudian ada yang bilang begini, ngapain saya belajar arsitektur? Mendingan saya ikutkan aja yang udah pengalaman,
Udah, saya jadi arsitek. Meskipun secara tidak langsung saya tidak mendapatkan gelar, tapi setidaknya saya tahu buat rumah. Jadi pertanyaannya, Hmm. Mas kan merupakan salah satu mahasiswa yang udah 3 tahun setengah ya, Mas? Hampir 3 tahun setengah ya, belajar arsitektur. Hampir 3 tahun. Iya. Ya, menurut Mas, dari apa yang Mas dapat selama ini, arsitektur itu sebenarnya apa sih? Kalau aku ya, Ya, dulu pas awal, jadi definisi arsitek, kalau aku pribadi dari awal, aku sebelum masuk arsitek, terus awal masuk sampai sekarang itu berubah-berubah ternyata definisinya. ya, Jadi sebelum aku masuk arsitek, itu definisiku pribadi, arsitek itu kayak ya orang yang bangun-bangun rumah, orang yang uh, cuma gambar denah gitu-gitu. Dan keren kalau pas lagi nongkrong gitu. Wah, dia ngerjain desain rumah gitu, keren kan kalau lagi ya, Mas, nongkrong. ya, ya. Terus setelah aku masuk di dunia arsitek, ternyata ini sesuai banget sama apa yang aku seneng gitu. Jadi aku tuh suka yang namanya seni, suka juga yang namanya ilmu pengetahuan juga. Dan arsitek itu masuk dari dua-duanya. Dan ternyata setelah selama ini belajar, arsitek itu ternyata bukan cuma dua hal. Ternyata arsitek itu juga belajar tentang ilmu sosial juga matematika, IPA juga, seni juga, gimana estetika, tapi juga harus fungsional gitu. Dan buat aku, kalau menurutku pribadi, arsitek itu kayak gabungan dari semua mata kuliah yang ada gitu loh. Kita Oh, belajar dari semua dan muncullah arsitek kalau aku pribadi itu. Tapi kalau definisi yang sesuai dengan kata kaidah, sesuai KBBI gitu, beda lagi itu. Teman-teman bisa cari di internet banyak ilmu yang mempelajari tentang ini bla bla bla, Wikipedia ada ya. Tapi kalau secara pribadi, yaitu arsitek itu kayak gabungan dari semua ilmu yang diterapkan dalam sebuah bangunan. oke. Menurut Mas Yosa juga sih, apakah belajar arsitektur itu meningkatkan kemampuan kita dalam berimajinasi juga? Pasti, karena kita nggak mungkin lihat hasilnya kalau kita nggak bayangkan dulu kan. Kita mau ngukur aja 1 meter tuh kira-kira seberapa, itu juga melatih imajinasi kita. Dari hal yang simpel aja kan 1 meter itu seberapa, oh kita sudah tahu gitu. Oke, dari awalnya kita dulu mengukur, kemudian semakin sering kita lihat, wah ini 1 meter. Ya, Oh, ya kan siapa yang setiap perkara kecil dulu nanti pasti akan ditambah besar-besar. Gitu juga kayak imajinasi kita. nah, jadi ya karena kita tahu kan Masnya udah ngambil arsitektur ya, tentunya juga Mas tahu apa saja lika-liku dalamnya, apa yang diberikan dan apa yang dituangkan di dalamnya. Menurut pendapat Mas pribadi, seberapa pentingkah arsitektur itu bagi Mas sendiri ya, maksudnya bagi pribadi Mas dan juga bagi sosial untuk perkembangan dunia seterusnya. Pentingkah arsitektur Hmm. itu, Mas? Maksudnya bagiku arsitek tuh sebagai mahasiswa tuh bedanya apa gitu sama orang lain gitu. Pentingnya gimana ya itu, Mas? Maksudnya pentingnya arsitektur bagi Mas itu gimana? Oh, ini. Oh iya. Kalau kenapa tadi kalau kamu bilang kan pertama ada kuli, kenapa kita nggak kuli yang pengalaman aja gitu. Iya, iya. Dan kuli itu bisa dibilang kuli itu adalah hard skill-nya. Dia bisa karena dia setiap hari. Kalau menurut saya Iya, iya, pribadi. saya, Mas. Tapi kalau kalau arsitek itu kita kayak konsepnya, lebih ke konsepnya. Jadi gimana caranya biar ini nyaman, gimana caranya biar ini tuh tetap kelihatan bagus walaupun apa biayanya mungkin. Nah itu disitulah kita arsitek itu. Oh, Dan yang paling penting itu kalau di zaman sekarang tentang sustainable itu yang paling penting. Nah di situ arsitektur itu yang harus bekerja keras gitu. Nggak bisa kalau kita cuma mengandalkan kuli. Ya maaf bicara karena kuli dia nggak belajar seperti kita gitu. Tapi kita belajar dari berbagai macam hal tentang misalnya tentang green building dan macam-macam dan mana spesifikasinya gimana. Nah disitulah itulah fungsi arsitektur gitu. Makanya cukup penting untuk jangkauan masa depan itu. Menurutku gitu sih. berarti secara tidak langsung Mas Yosa mengatakan bahwa arsitektur itu merupakan main fundamental dari keberlanjutan perkembangan dunia juga ya, Mas ya?
Iya, menurutku juga karena itu termasuk industri kreatif. Industri kreatif sekarang dampaknya sangat besar dan pasti itu juga berpengaruh terhadap masa depan gitu. Oke, berarti arsitektur itu sangat menjanjikan ya bagi teman-teman semua. Oke, baik. Iya, benar-benar. Eh, satu juga yang ingin saya tanyakan, Mas. Ini ya mungkin banyak pertanyaan saya yang saya tanyakan karena saya mendengar bahasa ini keluar dari mulut orang awam yang seperti yang saya bilang tadi, Mas. Mereka tidak mengerti arsitektur seperti apa. Iya. Oke, banyak yang bilang juga arsitektur itu sulit. Kamu gampang masuknya tapi keluarnya susah juga. Mas Yosua ini kan, ya Mas Yosua ini setahu saya kan salah satu mahasiswa yang ya prestasi juga di arsitektur Amikom kan. Nah, tentunya Mas punya Iya, formula nih. gitu kan. Jika misalnya seandainya Mas bertemu orang-orang yang seperti ini, bisa mengatakan, wah Mas, baca arsitektur ini susah Mas. Hmm. Apa yang akan Mas Yosua katakan pada mereka sebagai motivasi akan mereka mau belajar arsitektur? Kalau aku ngira masuk arsitektur nggak seberat ini. Ya, Jujur, masuk arsitektur berat. Setelah ngerasin, berat, bener berat. Tapi ketika kita sudah biasa, ya sudah, itu kayak kayak jalan seperti biasa. Dan eh, nanti lama-lama juga kita paham dengan manage waktunya kita gimana, dengan gimana cara mengatasinya biar waktunya nggak habis gitu. ya, Dan salah satu biar nggak ketinggalan, biar nggak keluarnya nggak lama, itu kita nggak cukup kalau belajar cuma di dalam dari kampus. Kita harus ya sering buka-buka yang lain, nggak harus buku, karena saya yakin banyak teman-teman yang buat baca itu sulit, termasuk saya pribadi, yang kalau baca itu paling males gitu. oh Tapi iya, kita iya, bisa lihat di YouTube. iya Mas. Sekarang bisa lihat ada YouTube, ada Pinterest, itu bisa jadi konsep apa ya, kayak gambaran kita gitu. Jangan ditiru, tapi ya apa, dikembangkan lagi itu sebagai standar kita gitu. Kalau bisa lebih lagi gitu. Nah, kalau kita belajar terus ya nanti kita pasti lulus, tenang aja gitu. Oh, Karena ya semua kalau kerja keras ya pasti oke. berhasil. Baik, mungkin secara tidak langsung Mas Yosua mengatakan bahwa kita harus orang-orang di dunia ini harus secara baik memanfaatkan teknologi yang ada gitu Mas ya. Iya, benar, Dalam benar, benar. dalam berbagai faktor apapun, sektor apapun harus mampu Iya, memanfaatkan teknologi. benar. Oke Mas. Iya, betul, betul Pertanyaan banget. terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa pesan Mas kepada teman-teman yang mungkin ingin belajar arsitektur? Mungkinkah ada pesan dari Mas atau sekitar motivasi gitu Mas, sehingga mereka tidak takut lagi bahwa sebenarnya arsitektur itu enjoy, arsitektur itu melatih kreativitas Mas. Apa yang ingin Hmm. disampaikan kepada mereka? Kalau aku mau pesen sih, yang mau masuk arsitektur, saya mau katakan teman-teman nanti jadi mahasiswa yang paling beda. Mungkin kalian jarang nongkrong, jarang jarang dengan orang-orang. Maksudnya ya kita jarang kayak dolan, apa ya bahasa Ya, Indonesianya? Bahasa Indonesianya dolan itu ngumpul, apa ya? ngumpul, ngumpul dong. Ngumpul, Ngumpul-ngumpul ngumpul, gitu. ngumpul gitu Tapi Mas. di balik itu kita juga pasti ada waktu kok. Nggak usah takut buat kita nggak jiwa sosial kita hilang, nggak. Tapi di balik semuanya itu ketika kita belajar terus, itu nanti kita penuh dengan pengetahuan. Maksudnya kita tuh kayak, oh ini nek berdasarkan, kalau berdasarkan ini kita tahu, kalau ini kita tahu. Jadi kayak kita tanpa bergaul pun kita juga sebenarnya sudah bisa belajar itu. Karena di arsitektur itu kita dapat banyak banget, nggak cuma tentang bangunan gitu. Dan dari semua aspek itu kita dapat, tenang aja, nggak usah khawatir. Karena ketika itu kembali lagi juga sih kepada orang-orangnya masing-masing. Kalau ada orang yang memang antisosial ya dia nggak bakalan dapat teman. Tapi Iya, kalau ketika kita juga punya jiwa sosial, terus kita juga tugas juga dikerjain, kita bisa manage-nya semuanya dapat, nggak usah takut gitu. Dan peluangnya kalau jadi arsitek itu, kalau masuk ke jurusan arsitek itu peluangnya banyak gitu kalau kerja. Aku pernah di beberapa seminar gitu, bisa desain grafis juga cuma di bangunan, bahkan di animasi juga, bahkan Amikom juga menyediakan lapangan pekerjaan buat teman-teman arsitek yang mau masuk di animasi gitu. Dan
kita bisa banyak hal gitu. Oke. Tak terasa ya, Mas. Mungkin masih, Iya. sejujurnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan pada Mas, Iya. tapi karena waktunya yang sudah di-setting agar tidak terlalu lama, Iya. jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Mas karena sudah membantu Iya, saya berdiskusi. Dan sama-sama. saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, teman-teman yang sudah mendengar. Nah, tentunya ini bukan akhir, ini adalah episode perdana. Tentunya teman-teman semua pasti penasaran kan apa selanjutnya yang akan hadir di Bincang Postivena ini. Untuk teman-teman ketahui, selanjutnya acara Bincang Postivena ini akan di live streamingkan di YouTube dari Arsitektur Amikom Yogyakarta. Oleh karena itu, tetap stay tune. Jangan lupa setiap jam 7 malam, setiap hari Rabu dan Sabtu, setiap minggunya. Terima kasih, saya Vino. Dan terima kasih juga sekali lagi Mas Yosa. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih ya, Mas.